warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dalam bingkai acara Irama Fuad Indahnya Ramadan bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pemirsa yang masih setia di channel Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kali ini kita adalah edisi spesial, edisi bincang dan ngobrol santai bersama Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sebagaimana episode-episode sebelumnya, memang ada selingan di kita memberikan acara yang lebih santai dan tamu Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yaitu Dr. Edi Gunawan MHI. Apa kabar Pak De? Alhamdulillah baik. Apa kesibukannya Pak De hari-hari ini selama Ramadan? Ya, kesibukannya selain ngajar, mengerjakan pekerjaan di kantor, mendidik anak, mengurus keluarga, mengurus istri dan sebagainya. Jadi tidak berkurang ya meskipun Ramadan? Ya tidak, Ramadan sama sekali tidak merubah atau mengurangi aktivitas sehari-hari. Baik, pemirsa, Pak Edi ini dekan termuda di IAIN Manado. Dan pada edisi ini memang dikemas hanya santai kita berbincang. Yang nanti kami ingin tahu, barangkali pemirsa juga penasaran dengan Pak Dekan ini. Pak Edi Gunawan ini bisa tidak cerita tentang latar belakang Pak Edi, misalnya apa dari mana asalnya, kemudian latar belakang pendidikannya dan yang lain-lain. Terima kasih Mas Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamun ala rasulillah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di sore hari ini saya diberi kesempatan secara santai bercerita tentang pribadi saya atau menceritakan tentang profil saya. Tentu saya cukup berbangga, bersenang hati karena tim Irama Fuad memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk menyampaikan terkait dengan sosok saya secara pribadi. Terima kasih sekali lagi Mas Rusdi. Pemirsa channel YouTube Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dimanapun Anda berada, saya berasal dari Pindrang, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemudian saya merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Lalu kemudian untuk profil pendidikan saya, SD sampai SMA saya menyelesaikan di kabupaten saya, dan saya pernah mondok di salah satu pesantren di Pindrang, pesantren Kabalangan, yang merupakan asuhan dari Kiai Haji Abdurrahman Nambodalen. Selepas itu saya melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Pindrang. Kemudian lepas dari itu saya melanjutkan jenjang strata 1 di IAIN Alauddin Makassar yang saat itu masih merupakan IAIN. Kemudian di tahun 2005 beralih status menjadi UIN, maka saya merupakan alumni pertama UIN Alauddin Makassar. Maksudnya IAIN ya? Ya, saya masuk mahasiswa pertama, mahasiswa maba saya adalah mahasiswa IAIN. Kemudian saya lulus sudah menjadi alumni UIN Alauddin Makassar, dan saya adalah alumni angkatan pertama UIN Alauddin Makassar tahun 2006. Lulus dari S1, kebetulan saya menjadi salah satu mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi, nilai cum laude. Kemudian lalu saya mendapatkan tawaran melanjutkan studi di S2 di kampus perguruan tinggi yang sama di UIN Alauddin Makassar. Di tahun 2006 selepas saya lulus S1, maka saya melanjutkan S2 dan lulus di tahun 2008. Beberapa bulan kemudian maka terbuka peluang pendaftaran CPNS. Saat itu Mas Rusdi, saya bukan mendaftar di STAI Manado, saat itu masih STAI Manado. Saya mendaftar di STAI Samarinda tahun 2008. Tapi ternyata jodoh saya bukan di STAI Samarinda. Saya lulus tahun 2008, tetapi penempatannya malah di STAI Manado.
Sehingga saya begitu kaget ketika saya mendapatkan kabar bahwa penempatan saya di Stay Manado, yang saat itu saya belum mengenal sama sekali tentang Stay Manado. Lalu kemudian saya pertama kali menginjakkan kaki di Manado di tahun 2009 pada saat saya sudah mendapatkan panggilan dari Stay Manado untuk mengabdi, berangkat dari Kalimantan kemudian sampai di Manado. Tentu saya menyampaikan ke Mas Rusdi bahwa awal pertama saya mendengar penempatan saya di Manado, saya begitu kaget. Kenapa? Karena yang ada di mindset saya bahwa Manado itu adalah kota yang mayoritas non-muslim, sehingga di dalam hati saya tentu ada keraguan untuk datang ke Manado, karena pikir saya bahwa Manado yang mayoritas non-muslim, tentu saya akan menjadi sangat asing ketika sampai di Manado. Bahkan saya sempat berdiskusi dengan kedua orang tua waktu itu, bapak masih hidup, hampir tidak diberi izin. Kenapa? Karena ya itu mindsetnya orang di luar Manado termasuk saya. Menarik perjalanan Pak Dekan ini. Jadi beliau berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian sebelumnya mendaftar di IAIN Samarinda. Sebenarnya enggak. Kenapa di IAIN Samarinda, Pak De? Jadi kok malah jawab apakah enggak ada yang lain yang menjadi tujuan Pak Dekan ini? Kenapa ke sana? Oke. Jadi dulu kebetulan saya punya kakak di Kalimantan. Nah, sebelum saya menetap di Manado, saya memang sudah beberapa kali ke Kalimantan. Nah, pada saat saya tinggal di Kalimantan terbuka pendaftaran CPNS. Maka akhirnya saya mendaftar CPNS di Stay Samarinda. Tapi ya penempatannya di Manado. Memang dulu terbuka formasinya adalah di Stay Manado dan Stay Samarinda. Tetapi karena saya pada saat itu berada di Samarinda, maka saya mendaftar CPNS di Samarinda. Berarti kalau dulu memang beda sistem penerimanya dengan sekarang ya? Betul. Sekarang sudah jelas yang dituju di mana. Nah, benar. Jadi dulu SK-nya itu masih boleh ditentukan di pusat. Sehingga walaupun saya misalnya yang mendaftar di Samarinda, maka ketika pusat menghendaki saya penempatannya di Manado, maka saya penempatannya di Manado. Saya kira ada beberapa teman dosen kita di sini juga yang sama, mendaftar di tempat lain, tapi penempatannya di Manado. Tadi disampaikan di sesi awal bahwa perkiraan beliau bahwa Manado ini adalah yang minoritas muslim, jadi ada kekhawatiran. Dan ini yang ingin saya perdalam, Pak De. Setelah sampai di Manado, apa yang Pak Dekan rasakan? Misalnya dulu kan mengira oh ini daerah yang rawan, misalnya dianggap rawan, itu kan cuma perkiraan ya. Jadi bagaimana setelah sampai di Manado? Sejak saya sampai di Manado tentu saya sedikit kaget ya. Saya sedikit kaget bahwa ternyata apa yang ada di mindset saya itu hampir semuanya salah. Bahwa ternyata Manado adalah kota yang toleran, penghargaan terhadap sesama itu cukup tinggi, sangat menghargai satu sama lain, kemudian penghargaan terhadap orang yang berbeda agama cukup tinggi ya, termasuk waktu saya sampai di Manado puasa pertama ya, saya merasa bahwa ternyata puasa di Manado cukup menarik. Saya pernah mengalami waktu itu tahun pertama puasa di Manado, justru tetangga saya yang non muslim memberikan beberapa jenis makanan. Ketika dia tahu bahwa saya muslim, lalu saya berapa kali ngobrol sebelum Ramadan, sehingga saya merasa bahwa masyarakat Manado itu cukup toleran, sangat menghargai perbedaan, sehingga saya merasa cukup nyaman tinggal di Manado. Saya sudah seperti bukan lagi pendatang, dan saya menyatakan bahwa saya adalah orang Manado yang lahir di Pindrang. Kenapa? Karena menurut saya Manado sudah seperti kota kelahiran saya sendiri. Saya sama sekali tidak mengalami rasa risih setelah tinggal di Manado, sehingga saya merasa bahwa teman-teman atau saudara-saudara atau pemirsa Irama Fuad dimanapun Anda berada, kalau misalnya punya peluang atau punya kesempatan bekerja di Manado, walaupun muslim atau misalnya berbeda keyakinan yang mayoritasnya ada di Manado, mari silakan datang ke Manado. Karena Manado adalah merupakan salah satu kota paling toleran di Indonesia.
sehingga tidak usah takut. Saya sudah menjadi orang yang menyaksikan bahwa Manado adalah kota yang paling nyaman kita tinggali untuk diri kita bersama keluarga. Jadi itu pemirsa tadi paparan dari Pak Dekan tentang pengalamannya, tentang perjalanan hidupnya mulai dari daerah kelahiran sampai dengan di Manado. Ini menarik menurut saya, Pak De, di tengah suasana belakangan kan muncul sekali banyak sentimen ras, sentimen agama. Jadi Pak De barangkali bisa memberikan semacam petualang bahwa jadi makna atau pelajaran berharga dari Pak De selama tinggal di Manado, atau antara pandangan Pak De sebelum dan sesudah sampai di Manado, khususnya bagi akademik atau bagi mahasiswa, khususnya kan kita kan memang penontonnya banyak mahasiswa. Apa yang mestinya dijadikan sebuah pelajaran berharga dari perjalanan Pak Dekan ini? Jadi Mas Rusdi, saya sudah tinggal di Manado kurang lebih 12 tahun. Ya, dari 2009 sampai 2021, berarti kurang lebih 12 tahun saya tinggal di Manado. Cukup banyak pelajaran yang saya bisa petik, cukup banyak pelajaran yang saya bisa ambil selama tinggal di Manado. Ya, salah satunya adalah bahwa kita tidak boleh menjudge atau tidak boleh memvonis atau tidak boleh mengambil kesimpulan sendiri sebelum kita mengalami. Ya, salah satunya adalah menurut saya bahwa saya punya kesalahan karena sudah menaruh sesuatu di mindset saya yang ternyata sendiri saya belum mengalami. Jadi sebelum kita mengalaminya, maka kita tidak boleh mengambil kesimpulan. Ya, marilah kita berbaur, kemudian marilah kita bergaul, mari kita berkomunikasi, baru kita bisa mengetahui bahwa ternyata apa yang ada di pikiran kita itu tidaklah betul. Ya, jadi kita harus selalu berpikir positif kepada siapapun. Karena kalau mindset kita sudah negatif, maka tentu akibatnya tidak bagus. Ya, sebagai seorang akademisi, maka tidak boleh mengambil kesimpulan atau tidak boleh menjudge sebelum mengalami sendiri, atau sebelum melakukan misalnya kita meneliti, maka kita tidak boleh mengambil kesimpulan sebelum melakukan penelitian. Jadi harus dialami dulu. Ya, jangan sampai kesimpulan kita itu dapat melukai orang atau salah karena kita sendiri belum mengalami, Mas Rusdi. Kalau kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata kota Manado adalah kota yang paling nyaman kita tinggali, kota yang paling toleran. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya sudah merasa seperti tinggal di kota kelahiran sendiri, tidak punya rasa canggung, tidak ada sama sekali yang menurut saya pikiran negatif terkait dengan kota Manado. Itu tadi pemirsa paparan dari Pak Dr. Edi Gunawan cukup menarik dan inspiratif ya. Jadi memang betul Pak De, seringkali kita mengira orang lain atau menstigma orang lain tanpa kita sebelumnya mengetahui. Kita menuduh sebagai orang itu buruk, orang itu, padahal kita sama sekali belum pernah mengetahui atau meneliti lah istilahnya. Kalau dalam konteks akademik, kita itu belum penelitian malah sudah mengambil kesimpulan. Benar. Jadi bagi para pemirsa, khususnya mahasiswa, khususnya generasi muda di era saat ini, memang sangat penting sekali bagi kita untuk membuka wawasan seluas-luasnya, membuka relasi dan yang lain-lain. Baik Pak De, ini edisi yang karena memang acara kita ini kan singkat Pak De, jadi ada pertanyaan terakhir. Bagaimana Pak De sebenarnya umur berapa jadi dosen di Manado? Sekarang sudah menjadi dekan ini. Oke, terima kasih Mas. Juli nanti saya berumur 37 tahun. Ya, mungkin di sebagian orang bahwa menjabat sebagai dekan di umur 37 itu masih cukup muda ya. Tapi menurut saya ya mungkin tidak muda lagi. Di atas 35 tahun itu sudah cukup dewasa. Jadi memang saya terangkat menjadi dosen itu di umur 24 tahun, sehingga pengabdian saya itu sekarang sudah 12 tahun. Secara ini sih sebenarnya masih 36 tahun sekarang, karena belum ulang tahun yang ke-37 ya. Saya sih berharap nanti saya berumur 37 tahun, Mas Rusdi kasih saya ucapan, juga mungkin bisa kasih saya kado kira-kira kalau saya berumur 37 tahun. Ya, nanti kru irama. Ya. Kemudian sebelum saya menjabat sebagai dekan, saya sudah punya pengalaman sedikit menjabat sebagai wakil dekan di Fakultas Syariah.
Waktu itu saya masih berumur 33 menjelang 34 tahun. Menjabat sebagai dekan itu umur 35 tahun. Ya, tentu saya terlalu belajar karena tentu pengalaman saya belum banyak sebagai dekan. Pengalaman saya sebagai wakil dekan lah kira-kira yang membantu saya untuk bisa berproses menjabat sebagai dekan. Karena mungkin tidak sama dengan orang-orang yang lain bahwa mereka punya pengalaman yang banyak, usianya mereka sudah matang, kemudian keilmuannya juga cukup banyak. Tetapi saya ya masih terus belajar bagaimana menjabat sebagai seorang dekan. Banyak hal yang harus saya belajar, walaupun saya sudah 2 tahun menjadi dekan, tetapi saya merasa bahwa masih banyak yang perlu saya pelajari. Ya, terutama bahwa saya menjabat sebagai dekan yang masih di umur 35 tahun, ya tentu tidak mudah ya, karena para wakil-wakil dekan semuanya di atas umur 45 tahun, 40 tahun, itu cukup jauh lah kira-kira selisihnya dengan saya. Nah, tantangan berat juga menurut saya bahwa bukan cuma jauh selisih, tetapi kesenioran atau duluan masuk terangkat dosen juga mereka jauh lebih duluan, sehingga saya terus belajar. Bahkan bukan cuma belajar dari orang lain, saya juga belajar dari para wakil dekan. Dan mereka juga punya keilmuan, punya pengalaman tersendiri. Jadi tetap saya harus juga belajar dari mereka. Pemirsa, itu tadi pemaparan tentang perjalanan karir Pak Edi Gunawan, Dr. Edi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado di usia yang sangat muda dalam ukuran jabatan akademik ya, termasuk muda meskipun dibandingin saya tentu saja lebih tua Pak Dekan ya. Tapi Pak De ini menjabat dekan di fakultas yang rata-rata dosennya muda. Jadi meskipun para pejabatnya tidak muda, tapi dosen-dosennya, kemudian para sivitasnya, kemudian yang lain-lain juga terdiri dari orang-orang muda, sehingga koordinasinya lebih mudah. Dan ini Pak De sebagai closing, barangkali Pak De bisa menyampaikan acara ini sebenarnya dikemas oleh teman-teman yang dosen-dosen muda untuk memberikan wadah dan media kepada para sivitas akademika IAIN Manado, khususnya para dosen, untuk menyampaikan gagasan. Dan kira-kira apa pesan Pak De kepada kami khususnya dan kepada harapan terkait dengan IAIN Manado ke depan begitu. Silakan Pak De sekaligus nanti ini ditutup Pak De ya. Tentu saya cukup berbangga, bersenang hati berada di antara dosen-dosen muda yang ada di FUAD, sehingga ya salah satu hasil karya mereka adalah kegiatan irama ini. Sehingga saya cukup mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang sudah terlibat. Ada beberapa teman-teman di FUAD ini yang cukup kreatif mengemas kegiatan ini semenarik mungkin, karena menurut mereka bahwa Ramadan ini tidak boleh dilewati hanya sekedar berpuasa saja. Kegiatan ini menghadirkan seluruh dosen di FUAD. Jadi para narasumber yang mengisi acara irama ini adalah dosen-dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sehingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim, seluruh kru yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan irama ini, sehingga kegiatan irama ini insya Allah dapat terlaksana sampai di akhir Ramadan. Dan kegiatan ini tidak cukup hanya sampai di bulan Ramadan. Insya Allah FUAD akan melanjutkan kegiatan ini setelah Ramadan dengan nama kegiatan yang berbeda dan akan dikemas kembali dengan model yang berbeda. Tentu akan menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa, tidak hanya sekedar menghadirkan pembicara-pembicara internal di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, tapi juga menghadirkan pembicara-pembicara dari luar. Tentu untuk dapat mengetahui siapa-siapa saja narasumber yang akan kita undang setelah Lebaran, maka tunggu dan nonton terus di channel YouTube Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Irama FUAD yang telah mendesain kegiatan ini semenarik mungkin, sehingga kegiatan ini bisa tampil dan disaksikan oleh seluruh pemirsa channel YouTube Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dimanapun Anda berada. Demikian
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Gunawan yang Terima telah kasih, memberikan sama-sama. banyak sekali informasi, pengalaman dan juga kisah yang cukup inspiratif bagi kita semua, dan kami berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi Gunawan tadi bisa menginspirasi para mahasiswa, para generasi muda dan seluruh pemirsa yang dimanapun Anda berada. Kami dari tim Irama Fuad mengucapkan terima kasih sekali lagi bagi para pemirsa yang setia menonton kami. Kami berharap Anda tetap menyaksikan acara kami, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, pimpinan sangat memberikan dukungan, bahkan berharap bahwa kegiatan channel Fuad ini bisa berlanjut setelah Ramadan. Jadi kita akan mengemas acara yang berbeda, yang menarik, dan terus saja saksikan di channel Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.